Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Hadis yang keempat. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, lan saking Abi Musa Abdullah bin Qais yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dosa kanjeng Nabi Rasulullah bersabda, innallaha temen satune Allah taala iku ya besutung gelar sapa Allah yadahu ing kuasane Allah bilaili ing dalem bengi liyatuba supaya tobat sapa musiun nahari wong kang gawe maksiat ing dalem rino. Allah senantiasa meluaskan rahmatnya, meluaskan pintu taubatnya di malam hari supaya orang-orang yang bermaksiat pada siang hari segera bertaubat. Wa yabsutulan gelar sapa Allah yadahu ing kuasane Allah bin nahari ing dalem rino liyatuba supaya tobat sapa misuul laili wong kang gawe ala ing dalem bengi. Dan begitu juga pada siang hari Allah senantiasa membuka pintu taubatnya supaya orang-orang yang malam harinya melakukan maksiat dia bisa bertaubat. Hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu srengenge min maghribiha saking gon surupe syams rawahu muslimun. Sampai pintu tobat itu nanti betul-betul ditutup ketika matahari sudah terbit dari barat, artinya sudah datang hari kiamat, maka tidak ada satu pun orang yang bertaubat yang diterima oleh Allah karena waktu taubat sudah selesai. Dari hadis ini teman-teman kita bisa mengambil ibrah, mengambil ilmu bahwasanya ada batasan-batasan pada waktu akhir diterimanya taubat, yaitu sebelum hari kiamat, dan juga di dalam hadis lain yaitu sebelum nyawa berada di kerongkongan. Jadi segeralah bertobat. Ketika kita melakukan maksiat maka segeralah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, berlari segera mengejar ampunan dari Tuhanmu. Artinya ketika kita melakukan maksiat segeralah kita berusaha meminta ampunan kepada Allah. Dan juga dalil ini menjelaskan bahwasanya ketika kita mau bertobat tidak harus tunggu malam, tidak harus waktu qiyamul lail, tidak, tapi kita bisa bertobat di pagi hari, di siang hari, di kapanpun waktunya. Yang penting sebelum nyawa berada di tenggorokan atau sebelum datangnya hari kiamat, tobat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman kalau semisal ingin sholat taubat ya boleh dilakukan pagi hari setelah sholat duha semisal, atau boleh juga diwaktukan di waktu siang sore ya, tapi memang untuk yang lebih afdol ya di waktu malam ya. Tetapi di sini jelas Allah sangat membuka pintu tobatnya baik di siang hari atau di malam hari, boleh teman-teman. Jadi kalau semalam belum sempat sholat taubat, boleh teman-teman sholatnya di siang hari. Yang penting kita istiqomahkan melakukan sholat taubat supaya berharap kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah yang akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah. Hadis selanjutnya yang kelima yaitu dari Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man utawi sapa ne wong iku tobat sapa man qabla an taqlu'a ing dalam sadurunge metu apa asyamsu srengenge min maghribiha saking arah surupe syams mongko nerima tobat sapa Allah alaihi ing atase man rawahu ngriwayatake ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum datangnya hari kiamat maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Maka sebanyak apapun dosa kita jangan pernah kita merasa Allah tidak akan mengampuni, tapi segeralah bertobat karena Allah itu lebih senang, Allah ridho kepada hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bisa menjadikan pembeda antara orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang cerdas dia akan senantiasa selalu berusaha bertaubat kepada Allah karena meyakini bahwasanya hanya orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah lah yang akan beruntung. Sebab teman-teman ya,
bagaimanapun kita hidup di dunia ini, seberapapun besar dosa kita, maksiat kita, itu sudah dijamin oleh Allah akan diberikan ampunan asal mau bertaubat. Makanya orang yang cerdas, orang yang tahu kapan waktunya tobat, ya segera mungkin sebelum nyawa berada di tenggorokan, karena kematian tidak ada yang tahu ya. Memang betul Rasulullah bersabda, kebanyakan dari umatku meninggalnya dengan keadaan sakit ya, diawali sakit dahulu karena itu merupakan rahmat dari Allah. Sebab karena dia diberi sakit, umat Nabi Muhammad sakit sebelum wafatnya bisa bersiap-siap. Ya, tapi tidak semua orang sakit yang paham. Kadang ada orang yang sakit justru malah mengeluh, tidak mempersiapkan diri, ya kan? Nah, itu teman-teman. Jadi saking rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, kebanyakan meninggalnya umat Nabi Muhammad itu diawali dengan sakit. Supaya apa? Supaya bersiap gitu. Maka ketika kita masih sehat, masih seger, masih bisa menikmati kehidupan ini, yuk jangan lalai ya. Tetap gas membaca istighfar minimal sehari semalam 100 kali atau 70 kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita, orang tua kita, anak-anak kita, guru-guru kita, dan semua orang yang menyayangi kita mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.